Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan, dan yang paling penting diberikan keimanan yang kuat sekali. Sehat walafiat itu harapan kami Bapak Ibu. Bagi yang sakit segera cepat sembuh. Baik, pada pagi hari ini saya ingin sharing kembali, ngobrolin santai saja. Tapi materi yang akan kami sampaikan ini materi terkait tentang bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan impian. Oke Bapak Ibu, materi ini sangat menggelitik pikiran kami karena jujur materi ini menguras banyak energi, kemudian strategi, serta menguras segala kemampuan yang ada pada diri manusia atau pada diri kita masing-masing. Dan harapannya kita Bapak Ibu sekalian, karena ini sebuah materi yang luar biasa bagaimana mewujudkan impian, jadi kami ingin sharing saja. Semoga ini menjadi sebuah wacana pemikiran Bapak Ibu, sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan impian-impian yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai tentang pembahasan ini, saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum subscribe serta bunyikan loncengnya, kami persilakan, karena kami selalu mengupdate materi-materi terbaru. Dan ketika Bapak Ibu sudah subscribe dan bunyikan loncengnya, nanti Bapak akan menerima notifikasi langsung dari kami, dari HDR TV, bahwa kami baru saja mengupload materi terbaru. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai saja materi ini. Materi yang akan kita bahas ini sangat luar biasa, yaitu bagaimana mewujudkan impian. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian, banyak orang mengalami banyak masalah tentang bagaimana mereka bisa mewujudkan impian dan bagaimana mereka bisa berbagi dengan apa yang mereka impikan. Jadi mewujudkan impian merupakan suatu hal yang sangat wajib, sangat dibutuhkan, sangat diperhatikan kepada siapapun, termasuk Anda dan kami. Bapak Ibu sekalian, bicara tentang mewujudkan impian, banyak hal yang harus kita persiapkan, termasuk strategi apa yang kita pergunakan untuk mewujudkan impian-impian, sehingga ketika Bapak Ibu sudah menginginkan sebuah impian yang kuat sekali, tinggal bagaimana Bapak Ibu melakukan aktivitas melakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Bapak Ibu, tentang impian kita harus membedakan antara impian dan hayalan. Sama-sama bermimpi Bapak Ibu, tapi ini sangat berbeda sekali, karena ketika kita bicara tentang menghayal berarti sesuatu yang kita inginkan tapi dalam bentuk pikiran saja.
Jadi tidak masuk ke dalam hati, tidak merupakan keharusan. Beda dengan ketika kita ingin mengimpikan sesuatu yang kita inginkan. Jadi misalkan begini, ketika Bapak Ibu ingin bermimpi tentang bagaimana Bapak Ibu memiliki kendaraan, misalkan bagaimana Bapak Ibu kepingin sekali memiliki kendaraan Fortuner. Ini impian Bapak Ibu ya. Dan Anda berharap ketika ingin mewujudkan impian itu dari sekarang, misalkan 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun yang akan datang, Bapak Ibu sudah memiliki kendaraan tersebut. Maka ketika Bapak menginginkan kendaraan yang Bapak inginkan, yaitu sebuah kendaraan Fortuner, maka Bapak Ibu harus meyakini bahwa ketika Bapak ingin mewujudkan impian tersebut, Bapak pasti memiliki kemampuan tersebut. Itu yang pertama. Jadi kita harus membedakan antara impian dengan hayalan, menghayal. Jadi ketika kita bicara tentang impian, berarti ada action, ada strategi, ada target yang harus Bapak Ibu lakukan. Tapi ketika bicara tentang menghayal, ya kita tidak membutuhkan itu semua. Jadi ini yang membedakan antara impian dan hayalan. Nah, kembali kepada impian tadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti memiliki impian. Dan siapapun kita pasti mengharapkan impian itu terwujud. Tapi pertanyaannya, bagaimana untuk mewujudkan impian tersebut? Ada beberapa hal yang perlu Bapak catat. Bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan impian-impian yang Bapak inginkan? Yang pertama adalah kita harus bisa minimal dalam hal memiliki sebuah keyakinan yang kuat dan dorongan yang luar biasa terhadap apa yang Bapak Ibu inginkan. Jadi misalkan impian itu bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, tapi merupakan pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi kalau misalkan Bapak ingin bermimpi tentang sesuatu yang besar, maka impian Bapak Ibu harus besar. Jadi misalkan Anda bermimpi atau Bapak ingin memiliki impian memiliki kendaraan. Nah, kalau memang itu merupakan impian Bapak Ibu, maka itu merupakan impian Bapak Ibu. Akan tetapi jika itu bukan impian, merupakan ketidakharusan, maka itu bukan merupakan impian. Itu yang paling penting. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak ingin bermimpi tentang sesuatu, pastikan dulu bahwa impian itu benar-benar merupakan yang Bapak inginkan. Jangan sampai ketika Bapak bermimpi itu sesuatu yang tidak sama sekali yang Bapak impikan. Impian saya dan impian Bapak Ibu itu sangat berbeda. Impian kami dan kemimpian Anda itu berbeda. Termasuk impian Bapak, Ibu, kakak, adik, saudara, teman, sahabat, dan siapapun itu berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi mereka masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing mereka. Ini yang harus menjadi sebuah pemikiran kepada kita bahwa ketika Bapak ingin bermimpi, pastikan bahwa impian itu sesuatu yang sangat sekali Bapak ingin wujudkan. Beda ketika Bapak bermimpi yang itu biasa-biasa saja. Ya, misalkan seperti ini. Bapak ingin bermimpi memiliki sebuah pendidikan formal dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi.
misalkan seperti itu. Jika itu merupakan impian Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya alasan yang kuat kenapa Bapak Ibu menginginkan memiliki pendidikan formal dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Bapak Ibu harus mewujudkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak bertanya tentang kenapa, terus bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan itu? Kalau boleh review kembali tentang impian-impian kami waktu kami masih SMA, impian terkuat kami adalah bagaimana menyelesaikan pendidikan S1. Itu yang sangat kuat sekali waktu itu. Waktu kami kelas SMA kelas 2, kami bermimpi bagaimana kami menyelesaikan pendidikan S1, dan pendidikan yang kami bangun adalah pendidikan yang sama sekali tidak disubsidi oleh orang tua. Artinya pendidikan S1 kami itu kami laksanakan dengan usaha kami. Artinya Bapak Ibu, kalau itu memang merupakan sebuah impian yang kuat, maka dipastikan impian itu akan tinggi. Nah, pertanyaan kenapa saya harus menyelesaikan S1 waktu itu, alasannya adalah karena jika masih di pendidikan SMA, maka persaingan yang akan terjadi sangat ketat sekali, dan kemungkinan besar kami tidak akan mengalami sebuah perubahan. Nah, itu alasan yang paling kuat, karena perubahan itulah kami berusaha untuk menyelesaikan pendidikan S1. Itu ketika kami bermimpi di SMA, waktu itu kelas 2 dan 3. Nah, impian berikutnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu memiliki keterampilan. Nah, ada 2 keterampilan yang kami inginkan, yaitu ada bagaimana kami bermimpi memiliki keterampilan untuk bisa berkendara, dalam hal ini bermimpi untuk membawa kendaraan. Jadi bahasa itu waktu itu mungkin nggak mungkin dalam arti orang kampung, orang desa masuk ke kota bisa bawa mobil, itu hal yang luar biasa. Nah, kami waktu SMA berharap dan bermimpi supaya nanti setelah SMA saya bisa bawa kendaraan sendiri. Nah, itu alhamdulillah kami bisa laksanakan. Nah, mimpi dan harapan waktu itu, karena masih SMA, jadi mimpinya hanya ya segitu aja Bapak Ibu, bagaimana menyelesaikan S1 dan bagaimana bisa bawa mobil, itu aja. Nah, itu impian yang sangat kuat. Nah, jika kita bicara tentang impian, saya akan mengkorelasikan antara impian Anda yang luar biasa besar terhadap kondisi yang saat itu. Jadi bagi Anda yang masih muda, masih berkesempatan untuk memiliki mimpi yang besar, maka Bapak Ibu bisa membuat impian yang besar sejak Bapak Ibu atau teman-teman sekalian masih di sekolah atau masih di perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu milikilah impian yang kuat, dan impian itu punya alasan yang kuat juga. Itu yang pertama. Jadi milikilah impian yang kuat dan punya alasan apa Bapak Ibu ingin mewujudkan impian tersebut. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu harus memiliki impian yang kuat? Yang kedua adalah, ini alasan yang kedua, selain Bapak harus mewujudkan dan alasannya Bapak Ibu miliki, dan ada alasan yang kuat. Yang kedua adalah kondisi waktu itu. Jadi untuk memotivasi Bapak Ibu
untuk bisa mewujudkan impian adalah Bapak Ibu memiliki motivasi yang kuat saat itu Bapak Ibu, dan itu merupakan dorongan yang keluar dari dalam maupun dari luar. Misalkan seperti ini, saya ingin menyelesaikan S1 waktu itu karena kami tidak mungkin bisa menyelesaikan S1 karena masalah biaya. Dan waktu itu kami sudah berpikir kalau saya tidak bisa kuliah atau tidak bisa menyelesaikan S1, maka saya akan bahasanya itu akan sulit sekali untuk berkomunikasi atau berbicara dengan teman-teman waktu SMA waktu itu. Artinya kalau saya masih sekolah di selesai SMP saja, SMA saja, maka kalau kita ketemu sama teman-teman yang sudah S1 bahkan sudah yang S2, maka kita akan sangat minder. Jadi ini yang membuat kami harus menyelesaikan S1. Nah, jadi kan itu motivasi Bapak Ibu. Jadi motivasi yang kuat itu akan membuat Bapak Ibu memiliki dorongan, energi yang luar biasa. Jadi ketika Bapak Ibu ingin bermimpi itu, maka pastikan Bapak Ibu memiliki motivasi. Jadi alasannya kenapa Bapak bermimpi tentang itu, yang kedua adalah motivasi. Yang ketiga adalah target. Kenapa Bapak Ibu harus mewujudkan impian tersebut? Memiliki target. Nah, karena waktu itu kuliah adalah syaratnya adalah S1 4 tahun atau 5 tahun, maka target Bapak harus di 4 atau 5 tahun S1-nya selesai. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu yang menjadi alasan yang kuat kenapa Bapak Ibu harus memiliki impian yang kuat sekali. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan kami pada Anda adalah, bagaimana Bapak Ibu memiliki impian yang sangat besar sehingga Bapak Ibu bisa mewujudkan impian tersebut? Artinya kalau saya dulu SMA hanya bermimpi bagaimana menyelesaikan S1 dan memiliki keterampilan, maka harusnya mimpi saya tidak itu. Artinya itu sangat kecil sekali. Seharusnya saya memiliki pendidikan formal SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memiliki impian yang sebesar itu, atau Bapak Ibu kepingin memiliki panti asuhan yang membantu banyak orang panti jompo, orang-orang tua, atau anak-anak supaya Bapak Ibu bisa gitu. Nah, jadikan itu merupakan motivasi Bapak Ibu untuk mewujudkan impian. Jadi kalau saya boleh cashback kembali ke masa lalu, harusnya saya memiliki impian sebesar itu. Nah, tapi Bapak Ibu ini mengalami sebuah ya sudah terlanjur, jadi maka ya sudah, impiannya sebesar itu, maka kita ingin mewujudkannya ya sebatas itu saja. Tapi kalau misalkan Bapak memiliki impian yang luar biasa dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka impian Bapak Ibu harus merupakan impian yang terbesar yang Bapak inginkan. Nah, ini yang perlu Bapak ingat, bahwa impian Bapak itu harus sebesar yang berbeda dengan impian-impian yang biasa. Jadi kalau misalkan bermimpi memiliki kendaraan, itu hal yang biasa. Kepingin punya rumah, itu hal yang biasa Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu kepingin memiliki impian yang besar seperti yang saya contohkan, misalkan
yaitu bagaimana Bapak ingin mewujudkan impian memiliki pendidikan formal dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi, maka itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi impian itu sangat luar biasa, sangat harus diwujudkan ketika Bapak memiliki sesuatu yang berbeda. Jadi impian yang besar itu sangat berbeda jika Bapak melihat kondisi saat ini. Jadi siapapun Anda, termasuk saya, siapapun Anda, dan memiliki latar belakang apapun Anda dan kami, itu merupakan tidak menjadikan alasan kita tidak memiliki mimpi yang besar. Oke? Jadi Bapak Ibu, nah sekarang pertanyaan adalah bagaimana mewujudkan impian tersebut. Kalau tadi saya sudah jelaskan alasan-alasan yang kuat mengapa harus memiliki impian. Sekarang adalah bagaimana mewujudkan impian yang Bapak inginkan. Oke. Luar biasa, tegang sekali kita bahasnya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana mewujudkan impian. Yang pertama, ketika Bapak ingin mewujudkan impian tersebut, yang pertama adalah milikilah pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara mewujudkan impian tersebut. Dalam hal ini adalah kira-kira pekerjaan apa yang bisa menghasilkan uang sehingga impian Bapak Ibu terwujud. Karena itu biasanya bicara tentang impian itu tidak terlepas dengan masalah uang. Jadi ketika Bapak Ibu bermimpi tentang bagaimana memiliki sekolah dari SMP, SMA dan perguruan tinggi, maka yang dilihat adalah berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan impian tersebut. Jadi itu ada uang. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengetahui cara mewujudkan impian tersebut dengan melihat apa atau profesi apa yang tepat untuk bisa menghasilkan uang banyak. Jangan sampai begini Bapak Ibu, Bapak ingin memiliki sekolah yang besar, perguruan tinggi, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, mau biaya miliaran rupiah, tapi Bapak Ibu sebagai seorang, mohon maaf, karyawan biasa. Sudah dipastikan itu sangat sulit sekali untuk mewujudkan impian tersebut Bapak Ibu, karena tidak sesuai dengan aktivitas yang menghasilkan banyak uang. Itu yang pertama. Jadi Bapak sudah memperkirakan, memproyeksikan profesi apa yang tepat untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Itu yang pertama. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, profesi apapun, nah kalau lihat kondisi sekarang, profesi yang tepat adalah ya Anda bisa menjadi seorang YouTuber kalau ingin menghasilkan penghasilan besar ya Pak Bapak Ibu, atau seorang pebisnis online, atau Bapak memiliki beberapa saham dan lain-lain. Intinya Bapak Ibu harus menjadi seorang pengusaha, itu sehingga Bapak Ibu berkesempatan untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Yang pertama, jadi Bapak punya apa nih kira-kira pekerjaan yang bisa mewujudkan impian-impian Bapak yang nanti akan Bapak jelaskan.
Itu yang pertama. Yang kedua, jadi miliki pengetahuan tersebut Bapak Ibu. Yang kedua adalah Bapak Ibu harus punya strategi. Dalam hal ini adalah waktu. Jadi berapa lama Bapak Ibu untuk mewujudkan impian tersebut? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Bapak Ibu harus mampu memproyeksikan berapa lama Bapak harus bisa mewujudkan impian tersebut sampai tuntas. Berapa lama? Kalau hanya sebatas memiliki kendaraan, berarti tidak butuh waktu lama ya, mungkin 1 tahun, 2 tahun bisa. Cash ya, cash bukan kredit. Tapi kalau misalkan Bapak memiliki impian ingin memiliki sekolah pendidikan S1, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi, berarti butuh waktu berapa lama? Jadi yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki proyeksi. Jadi waktu yang ditentukan itu supaya Bapak bisa bekerja secara sistematis, memiliki target-target. Jadi waktu berapa lama? Nah, yang ketiga Bapak Ibu harus memiliki hubungan atau orang-orang yang terkait dengan Bapak Ibu tentang impian Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak punya kolega seorang apa ya? Kalau di Kementerian Pendidikan itu apa ya? Ada orang yang memberikan izin tentang lembaga pendidikan SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jadi ada orang yang mengurusi tentang bidang pendidikan di kementerian. Jadi itu salah contoh Bapak. Jadi kalau Bapak ingin punya punya sekolah, ya Bapak Ibu harus memiliki kolega yang berhubungan dengan mimpi Bapak Ibu. Oke, jadi milikilah kolega, hubungan. Dan syukur-syukur Bapak memiliki hubungan bukan hanya kolega yang terdekat dalam hal ini terkait dengan mimpi Bapak Ibu, juga bisa jadi Bapak punya kolega yang bisa diajak kerjasama untuk membangun impian tersebut. Nah, pastikan Bapak Ibu memiliki 2 hal. Jadi orang yang terkait dengan mimpi Ibu, yaitu misalkan bidang pendidikan, berarti di Kementerian Pendidikan, dan orang yang memiliki mimpi yang sama, artinya dia seorang pengusaha atau siapapun. Nah, itu Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah bicara tentang kolega, dan yang terakhir, bagaimana Bapak Ibu bisa mewujudkan impian? Yang tadi yang sudah saya jelaskan tentang tentang kemampuan, kemudian waktu, target, kemudian kolega. Yang terakhir adalah terkait dengan di mana impian yang Bapak ingin wujudkan itu. Ya, Bapak harus memiliki tempat yang Bapak inginkan wujudkan impian tersebut. Dan ini merupakan syarat tempat yang tepat ingin Bapak Ibu wujudkan impian tersebut. Misalkan di kota mana, di daerah mana, itu penting. Oke Bapak Ibu, itu yang kami jelaskan tentang bagaimana mewujudkan impian Bapak Ibu sekalian. Nah, cara berikutnya itu adalah ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan tahap yang kedua, tahap berikutnya adalah Bapak Ibu harus banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan kemudahan dan kelancaran, supaya impian-impian Bapak Ibu terwujud. Ini penting karena banyak orang ketika memiliki impian yang besar, mereka banyak
mungkin lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa untuk berdoa. Bahwa sesungguhnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki impian, Bapak Ibu harus banyak-banyaklah berdoa, karena doa ini penting. Dan kami yakin Bapak Ibu, siapapun kita memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Dengan kekuatan doa, maka kelemahan kita akan menjadi kekuatan. Banyak-banyaklah bersilaturahmi, banyak-banyaklah konsultasi dan lain-lain. Dan ini merupakan sebuah proyek besar Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki impian yang besar, dan segeralah kembali kepada Sang Pencipta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu kita semua untuk mewujudkan impian yang besar. Dan yang paling penting Bapak Ibu, dari sekian apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang paling penting adalah jaga keyakinan Bapak Ibu, kepercayaan, jaga mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan menjalankan perintah-perintah, serta berusaha untuk menjauhkan segala macam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang cara mewujudkan impian ini bisa Bapak cerna dan bisa Bapak pahami. Dan harapan saya Bapak Ibu, kita bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana mewujudkan impian dengan cepat dan benar, dari itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.